Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan matan al-Ajurrumiyah, matan ilmu nahu, yaitu sekarang masuk di pembahasan maf'ul li ajlih yang termasuk mansubatul asma ya. Isim yang harus mansub. Ya, di sini ringkas matannya ya. Tapi nanti ada beberapa hal yang terkait ya dengan pembahasan ini akan saya sampaikan. Ya, baik dari syarahnya ataupun juga bisa dilihat di buku kita ya yang saya tulis ini tadi teori kunci. Babul maf'uli min ajlihi ya. Bab maf'ul min ajli. Jadi bisa disebut maf'ul min ajli atau li ajlihi, itu sama artinya. Jadi oleh karenanya ya, karena maf'ul li ajli itu kan adalah keterangan alasan. Itu alasan bagi perbuatan ya yang disebutkan. Jadi tentu ini setelah disebutkan terlebih dahulu fiilnya. Ya, kita menyebutkan fiil atau yang semakna dengan fiil. Lalu setelah itu disebutkan alasan mengapa ya mengerjakan perbuatan itu. Ya, maka inilah yang disebut maf'ul li ajli. Atau disebut juga maf'ul lahu. Ini karena la di situ artinya karena, bermakna li ta'lil ya, alasan. Jadi maf'ul lahu. Wa huwal ismul mansub, yaitu isim yang mansub. Jadi secara hukum i'rabnya harus mansub ya. Alladzi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yang disebutkan sebagai penjelasan untuk sebab ya terjadinya atau dilakukannya suatu perbuatan. Nahu contoh nahu qaulika atau nahwa qaulika seperti perkataanmu qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri. Nah, ini kan disebutkan fiil dan fa'ilnya. Zaid berdiri. Nah, setelah itu diberikan alasan ya bagi perbuatan yang disebutkan itu, yaitu berdiri. Nah, maka ini untuk mengetahui adanya maf'ul li ajli ini bisa ditanyakan mengapa ya, pertanyaan mengapa. Jadi Zaid berdiri, maka bisa kita tanyakan kenapa Zaid berdiri. Ya, alasannya apa, motifnya apa. Nah, di sini kemudian disebutkan ijlalan. Nah, ini maf'ul li ajli. Diartikannya karena ya, karena menghormati, memuliakan li amrin, kepada amr. Gitu ya. Jadi ijlalannya ini maf'ul li ajli, sebagai alasan bagi pekerjaan yang disebutkan sebelumnya itu qoma. Contoh lain wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ya, dan qasadtuka, aku bermaksud ya kepadamu, maksudnya ingin menemuimu gitu ya. Bermaksud menghampirimu, menemuimu, ibtigha'a ya, karena berharap. Ya, karena berharap ma'rufika. Ya, ma'rufika ya mengenalmu.
Begitu. Jadi di sini kan ibtigha'a ya, ibtigha'a karena berharap gitu. Jadi ini alasan. Ya, alasan ingin menujumu itu apa? Yaitu ibtigha'a. Gitu ya. Jadi itu maf'ul li ajli itu. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan ya penjelasannya bagi maf'ul li ajli ini. Misalnya di sini disebut ada beberapa syarat ya. Ada sekitar 5 syarat untuk maf'ul li ajli ini. Yang pertama, an yakuna masdaron. Maf'ul li ajli ini harus masdar. Jadi isimnya itu harus berupa masdar. Karena kan masdar itu menunjukkan apa? Menunjukkan fiil gitu. Ada makna fiilnya kan gitu. Ijlalan. Itu kan ijlalan itu masdar dari kata apa? Ajalla yujillu ijlalan. Ya kan? Lalu ibtigha'a itu juga masdar dari ibtagha yabtagi ya ibtighaan. Begitu. Jadi ketentuan yang pertama harus masdar. Kemudian yang kedua an yakuna qalbiyan. Ya. Masdarnya itu atau maf'ul li ajlinya itu harus berupa perbuatan hati. Berupa perbuatan af'alul qulub ya. Perbuatan hati. Ya, karena memang ini adalah motif ya dilakukannya suatu perbuatan. Yang namanya motif itu kan ya ada di hati gitu. Yang namanya motif ada di hati. Misalnya sholat itu imanan billah ya. Aku sholat karena beriman ya, kepada Allah ya. Ini kan seperti tadi ijlalan ya, menghormati, ibtigha berharap itu semua perbuatan hati. Ya, misalnya contoh lain ya, misalnya Ata Muhammadun al-madrasata rogbatan bil ilmi, berharap rogbatan, berharap kepada ilmu. Ya, misalnya lagi ukibal auladu, misalnya ta'diban lahum. Anak-anak itu dihukum, diberikan hukuman sebagai pengajaran adab ya bagi mereka. Nah, ta'diban ya, mendidik adab ya itu juga lebih kepada apa namanya bisa disebut perbuatan hati. Ya ada yang biasa digunakan sebagai maf'ul li ajli ya masdarnya itu ya misalnya huban ya karena cinta. Misalnya zurtu aliyan huban lahu, aku mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Syukron misalnya karena bersyukur. Rahmatan ya berkasih sayang, bugdon benci, hasadan dengki, sururon senang, ya huznan sedih dan sebagainya. Ya ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk maf'ul li ajli. Hayaan misalnya karena malu. Ya riaan, ya la tatasodaku riaan, jangan kalian bersodakoh karena ria. Ya berarti riaan itu maf'ul li ajli. Itu yang kedua ya. Yang ketiga an yakuna illatan lima qablahu. Ya, dia menjadi alasan bagi yang sebelumnya. Ya, jadi ini sudah jelas ya, karena tadi pengertian li ajlinya sendiri adalah alasan.
Yang keempat, an yakuna mutahidan ma'amili fil waqti. Ya, yaitu maf'ul ajli ini bersama dengan amilnya, yaitu dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu. Maksudnya kan ketika misalnya dikatakan qoma Zaidun ijlalan di amrin, menghormati amr, nah itu kan antara menghormati dengan berdiri itu terjadi dalam satu waktu. Dia berdiri itu ya karena menghormati. Terjadinya dalam satu waktu. Kalau waktunya beda itu tidak bisa dijadikan maf'ul ajli. Lihat waktunya harus sama. Ya, antara maf'ul ajli dengan fi'ilnya. Kemudian yang kelima an yatahida ma'ami amilihi fil fa'il. Ya, yaitu bersama ya atau sama antara maf'ul ajli dengan amilnya di dalam fa'ilnya. Ya, ini kan yang mengerjakannya sama gitu, pelakunya sama. Pelaku yang berdirinya Zaid, yang menghormati juga Zaid. Yang memuliakan juga Zaid. Jadi fa'ilnya sama, tidak boleh fa'ilnya berbeda. Misalnya koma Zaid, misalnya yang Zaid yang berdiri, nanti yang menghormatinya misalnya Ahmad. Itu beda pelaku ya, berarti tidak bisa. Jadi pelakunya harus sama. Ya, nah itu 5 syarat ya bagi maf'ul ajli. Nah, kemudian maf'ul ajli juga ini ada tambahan penjelasan. Ada beberapa kondisi ya yang ada 3 ya, ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisinya memang tidak ada alif lam, tidak ada apa, tidak sebagai mudhof ya, tidak diidofatkan. Ya, ada yang menggunakan alif lam, ada yang menggunakan idofat. Ya, jadi ada 3 kondisi. Nah, maf'ul ajli ini kan bisa langsung dia itu mansub. Ya, ijlalan, misalnya ibtigha'a. Bisa juga dimasuki oleh huruf jar, yaitu lam itu. Ya, dimasuki oleh huruf jar lam yang bermakna ta'lil karena. Ya, jadi walaupun dimasuki huruf jar, ya secara mana kan tetap dia maf'ul ajli juga gitu. Cuman menggunakan huruf jar lam. Ya. Nah, dalam penggunaannya ya apa namanya, sebenarnya untuk 3 kondisi tadi baik tanpa ada alif lamnya dan idofat itu bisa dua-duanya, bisa langsung mansub, bisa juga dengan huruf jar. Misalnya koma Zaidun bisa ijlalan, bisa li ijlalin gitu ya, ada pakai huruf jar. Tadi contoh di Ajurumiyah ini hanya 2 kan. Yang pertama ijlalan tuh tanpa alif lam, tanpa idofat. Yang contoh kedua itu idofat ya. Qasatuka ibtigha'a ma'rufika. Ibtigha'a-nya kan jadi mudhof ya. Nah, ini di sini tidak diberi contoh untuk yang pakai alif lam. Ya, misalnya darabtu ibni, aku memukul anakku. Ya, apa? Ta'dim misalnya itu menggunakan alif lam misalnya. Ya, jadi bisa at-ta'diba, bisa lit-ta'dibi. Ya, jadi 3 kondisi itu bisa ya.
Bisa mansub langsung, bisa juga majrur dengan huruf jar ya, dengan lam. Tetapi walaupun ketiga-tiganya bisa ya, ada yang lebih kuatnya gitu ya. Misalnya tadi yang tidak pakai alif lam, tidak pakai idofat ya, itu kan bisa mansub, bisa bisa majrur pakai huruf jar. Nah, di antara dua kondisi itu ada kondisi yang lebih kuatnya yang mana gitu. Ada yang lebih kuat, ada juga yang memang sama, tidak ada yang lebih kuat. Ya, nah kalau menggunakan alif lam, nah itu lebih banyaknya menggunakan huruf jar. Ya, jadi kalau mampu diajarinya pakai alif lam, misalnya al-ijlala, misalnya pakai alif lam, ya. Atau misalnya tadi darabtu ibni, ya at-ta'dib. Itu kebanyakannya menggunakan huruf jar kalau pakai alif lam. Ya, jadi misalnya koma zaidun lil ijlali. Itu pakai huruf jar. Darabtu ibni lit ta'dibi misalnya. Kalau pakai alif lam lebih banyaknya menggunakan huruf jar dan sedikit memansubkannya secara langsung itu sedikit jarang. Nah, jika berupa mudhof itu sama. Ya, jika berupa mudhof, nah ini sejajar ya antara menggunakan huruf jar dengan mansub secara langsung. Yaitu misalnya yang dicontoh ini kan qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ya, itu sama pilihannya ya, tidak ada yang lebih kuat. Jadi bisa qasadtu ibtigha'a misalnya atau qasadtuka libtigha'i ma'rufika itu sama ya. Sejajar pilihannya. Kalau pakai alif lam tadi lebih banyak pakai huruf jar. Nah, yang ketiga kalau tidak ada huruf jar ya, mohon maaf tidak ada alif lam, tidak ada idofat. Nah, itu lebih banyaknya mansub secara langsung. Seperti contoh pertama ini, koma zaidun ijlalan. Ini kan tanpa alif lam, tanpa idofat. Ya, jadi lebih banyaknya mansub ya. Jadi sedikit misalnya mengatakan koma zaidun li ijlalin. Nah, itu sedikit. Jadi lebih kuatnya pakai mansub. Jadi itu ya pembahasan tentang maf'ul ajli. Kemudian kita lanjut ke maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu kan keterangan penyerta ya. Jadi yang menyertai saat pekerjaan dilakukan. Hmm. Nah, di sini didefinisikan bahwa ismul mansub, isim mansub alladzi yudkaru yang disebutkan li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Untuk menjelaskan ya siapa ini orang dibayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, yang dikerjakan bersamanya suatu pekerjaan. Nah, qaulika seperti perkataanmu ja'al amiru wal jaisha. Ya, datang amir pemimpin ya bersamaan dengan pasukan. Oh ya, wastawal ma'u wal hosyabata. Ya, dan air itu menjadi meluap ya atau penuh ya wal hosyabata dan kayu ya, hosyabata itu kayu. Ya, jadi maf'ul ma'ah itu kan sebetulnya bisa berupa orang ya atau benda ya disebutkan
bersamaan ya dengan pekerjaan yang dilakukan ya, atau bisa juga menunjukkan peristiwa. Ya, bisa menunjukkan peristiwa. Kalau peristiwa misalnya Ja'a abi misalnya wa guru basyamsi. Ya, ayahku datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Wa guru ba ya, guru ba-nya itu maf'ul ma'ah. Ya, dan maf'ul ma'ah ini selalu menggunakan waw ya. Nah, wawunya di sini disebut waw ma'iyah, bermakna ma'a, bersama ya. Wawunya di sini bermakna ma'a. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya maf'ul ma'ah ini kan tidak terlibat langsung dengan pekerjaannya. Sebetulnya ya tidak terlibat langsung dengan pekerjaannya, hanya dia ketika pekerjaan dilakukan itu memang ada gitu, menyertai. Nah itu ya maf'ul ma'ah, insya Allah tidak sulit ya memahaminya. Tapi memang maf'ul ma'ah ini jarang sebetulnya penggunaannya itu. Apalagi di Quran ya hampir tidak ada. Nah kalau maf'ul ma'ah itu mansub ya. Jadi ini harus dibedakan dengan waw atop. Ya, dibedakan dengan waw atop. Makanya ada perbedaan yang diperhatikan. Kalau sekiranya tepat dijadikan waw atop, maka dijadikan waw atop. Ya, misalnya Saro Aliun wa Ahmadu. Ya, Ali berjalan dan Ahmad. Jadi sama-sama berjalan. Jadi atop. Isim yang terletak setelah waw ma'iyah selalu mansub, sedangkan yang terletak setelah waw atop tergantung kepada maktubnya ya. Pelaku waw atop terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku pada waw ma'iyah hanya satu pihak. Gitu. Jadi Ja'al amiru ya, yang menjadi pelakunya amiru saja. Jaisha ini makanya tadi ya tidak terkait langsung dengan perbuatannya gitu. Hanya ketika perbuatan itu dilakukan oleh pelaku ya dia itu ada gitu menyertainya. Contoh lain misalnya asaru aliun wan nahro. Ali telah berjalan ya menyertai sungai. Sungai itu tidak secara langsung ya terlibat dengan perbuatannya berjalan kan tidak. Hanya ketika dalam perjalanan itu selalu menyertai ya, atau membersamai sungai itu. Kalau yang peristiwa itu agak lebih mudah dipahami. Misalnya istaiqadtu wa tagridat tuyuri. Saya bangun ya bersamaan dengan kicauan burung-burung. Saat bangun itu waktunya bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Ya. Stay. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Insyaallah. Ya. Wa ammal hobaru maka wa akhwatiha, adapun hobar kana dan saudari-saudarinya, wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Sungguh telah terdahulu penyebutannya dalam marfu'at, isim-isim yang marfu. Wa kadzalika tawabi, begitu juga tawabi, faqad taqaddamat hunaka. Sungguh telah terdahulu di sana. Ini selesai sebenarnya, tapi masih ada ya penjelasan untuk
yang apa majrur ya, nanti lah kita ini sekali pertemuan lagi selesai. Karena pembahasan khobar kana itu kan sudah menyatu ya dengan pembahasan inanya. Jadi membahas ina apa isim ina ya Wow. pasti menyambung dengan khobarnya. Cuma kan secara hukum berbeda atau kana ya. Itu kalau isim kananya itu kan marfu, termasuk marfu, khobarnya mansub. Ya, inna ya sebaliknya. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Kemudian tawabi ya, tawabi itu mengikuti baik dalam marfu, mansub atau majrur. Sehingga kalau sudah dijelaskan misalnya di pembahasan marfu ya sudah sekaligus ya dengan mansub dan majrurnya, tidak diulang lagi penjelasannya. Ya, jadi maaf apa namanya? Kalau saya ringkaskan ya untuk hukum-hukum ini ya yang marfu itu kan ada berapa, Pak, semuanya? Marfu itu ada Kalau di buku saya itu jelas ya di apa yang isim marfu disebutkan ininya poin-poinnya. Ada 7 ya. 7 Ya, ya. yang marfu itu kan ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada ya, khabar mubtada, isim kana wa tuha, khabar inna wa tuha, tawabilil marfu. Nanti yang lain-lainnya itu kan sebenarnya masuk dalam pembahasan ini. Ya, misalnya ada kada wa ahwatuha itu kan masuk hukumnya sama dengan kana wa ahwatuha. Ya, dan juga yang huruf nafi yang musyabihat bi laisa ya, yang mirip dengan laisa. Kemudian adalah gitu, itu masuk ke inna karena memang sama hukumnya. Jadi bisa diringkas marfu'atul asmi ada 7. Nah, yang mansub ada berapa? 12 ya. 11. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajri, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, tamyiz, mustasna ya, munada, khabar kana wa tuha, isim inna wa tuha, dan tawabi. Tawabi lil mansub. Ya, yang lain-lain masih masuk ya kepada kategori ini. Misalnya ada yang punya apa namanya gaya bahasa khusus ya, uslub-uslub yang khusus seperti yaitu dibahas juga ya di buku teori kunci tentang uslub-uslub itu ya, seperti apa ikhtisos ya, igro misalnya, tahdzir, itu kan sebenarnya masuk ke maf'ul bih gitu. Secara asal ya, asal itu kan maf'ul bih masuk kategorinya. Gitu. Cuman dia punya gaya bahasa tersendiri. Ya, hanya fiilnya dibuang gitu ya. Nahnul Indonesiin nuhibu biladana. Ya, itu kan asalnya ada fiilnya yang dibuang. Yaitu misalnya akhussu ya, nahnu akhussu Indonesiin. Dia maf'ul bih secara asal. Fiilnya dibuang. Jadi ikhtisos, igro, tahdzir ini masuk ke pembahasan maf'ul bih gitu, sehingga tidak disebutkan lagi gitu secara terpisah. Ya, jadi ada 12 nih bisa diringkaskan. Sedangkan majruratul asma hanya 3. Majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah ya, mudhof ilaih, dan tawabilil majrur. Ya, jadi itu inti dari i'rab ya, dari ilmu nahwu itu ya itu.
Kalau itu semua sudah dikuasai, ya insya Allah bisa membaca Arab Gundul ya dan paham. Insya Allah. Baik, ada yang ditanyakan? Tamam, Ustaz. Ya, ini tersisa insya Allah tentang mahfudot ya atau majrurot ya. Jadi mahfudot itu kan sama ya istilahnya itu antara hobdun dan jarun. Kalau hobdun ini sebenarnya biasa digunakannya di madrasah Kufah ya, istilah untuk madrasah Kufah itu hobdun. Kalau madrasah Basrah itu jarun. Dari penggunaan istilahnya ini ya Ibnu Al-Ajurum itu agak condong kepada madrasah Kufah ya, walaupun dalam kaidah-kaidahnya ya tentu banyak mengikuti madrasah Basrah. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.